dengkiangmu. Jangan wait and see. Memang betul. Beberapa orang mungkin perlu database-nya disesuaikan. Customer base-nya harus dikurangi. Dulu semua dijual kepada setiap... Kita kemana-mana kita lemparkan barang kita. Lalu jadi masalah. Mungkin dari 10 sekarang Anda hanya pilih 3. Beberapa outlet harus ditutup mungkin. Tapi 3 itu nanti akan Tuhan buat gemuk. Bijinya akan basah. Lumbungnya tidak licin hampa. Anda akan terkejut nanti. 3-mu itu akan mengalahkan revenue 10 yang dulu pernah Anda miliki. Ini bukan waktunya untuk serakah. Ini waktunya untuk efektif. Ini waktunya untuk efisiensi. Nggak hanya efisiensi, penghematan namanya. Padahal Alkitab berkata di Yesaya 54, jangan menghemat. Itu bukan brol-brolan soal uang atau kebodohan dalam pengeluaran. Jangan menghemat itu artinya, jangan kira kau akan turun. Kalau memang sekarang menurun sebentar itu adalah supaya naik lebih. Tahukah nanti 3-mu itu akan mengalahkan 10 yang pernah Anda miliki. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangun dengkiangmu. Kalau Tuhan berkata tahun 2022 adalah the year of dreams and visions, di mana kita akan kembali bermimpi yang besar. Di mana kita akan kembali punya penglihatan atau punya visi yang gede. Bukan hanya untuk gereja kita itu terus berjalan, tetapi untuk hidupmu juga. Untuk pekerjaan Anda. Saya yakin something is blooming in the world. Tapi nanti tidak semua orang akan jadi main player. Percayalah saya, di dunia gereja atau dunia bisnis, tidak semua akan jadi main player. Pandemi ini melakukan sesuatu yang dahsyat. Raksasa jadi kurcaci. Kurcaci yang tidak diperhitungkan jadi raksasa. You'll be very surprised. Yang diberkati Tuhan, itu yang pelitanya dan minyaknya. Tuhan tidak pernah memberkati pelita, Tuhan memberkati minyaknya. Tuhan tidak pernah memberkati mimpi dan angan-angan, Tuhan memberkati persiapan. Yang mempersiapkan dirinya, yang punya perspektif yang benar, yang punya visi yang unggul, yang punya karakter yang ditempa, karakter yang tidak mudah menyerah, yang punya rasa syukur di hati, yang punya iman, yang tetap hidup dalam kasih dan firman. Orang-orang yang tahu bagaimana berseru pada sorga dan berdoa. Orang-orang yang komitmennya adalah mil kedua, bukan orang yang asal-asalan bekerja. Barangnya sama, servisnya aduai di sini, yang di sini kalah jauh. Orang yang begitu, di tahun 2022 dia bermimpi. Tapi orang yang tidak begitu, di tahun depan yang akan datang, di tahun 2022 mereka berkata, tahu gini, mereka akan berkata begini, tahu begini, udah gitu aja. Dan tahun 2023 yang melayang nanti, yang meroket, adalah orang-orang yang mempersiapkan di tahun 2021. Permisi saya copot, gak apa-apa ya, saya gak bisa nafas. Saya sehat kok. Bentar. Daripada ngeliatin saya, mungkin bisa ngomong sama kanan kirinya, I still pray for you. Haleluya. Jangan iri sama saya ya. Oke. Sampai mana? Manusia bisa memikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan langkahnya. I understand that. Ada seorang jemaat yang pernah tanya sama saya sebuah pertanyaan yang bagus. Dia berkata begini, Ko Philip, kenapa kok tidak ada satupun hamba Tuhan tahu akan terjadi pandemi? Very good question. Jawabannya gampang, di pengkhotbah sudah diberitahukan. Bahwa Tuhan menyembunyikan masa depan bagi manusia supaya manusia takut akan Tuhan. Jadi kita semua itu victim. Nggak peduli pendeta atau bukan victim lah. Tapi kita semua itu direndahkan di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang mendekati Kristus. Jadi kita nggak tahu. Tapi Tuhan telah meletakkan kekekalan di dalam hati manusia, sehingga manusia akhirnya yang menuruti tuntunan Tuhan akan mengalami ini, yaitu segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saya kasih contoh. Tahun 2019 saya pergi ke Israel dengan 1.000 orang. Anda mungkin ada beberapa yang pergi sama saya. Waktu itu saya canangkan dan cetuskan. Entah kenapa, kalau dalam bahasa Chinese-nya moming ximiao. Out of the blue, nggak ada angin, nggak ada badai, saya umumkan 2020 berapa kita pergi?
2022. Bukan karena saya itu busy, karena saya tahu pergi ke Israel itu sukacita. Saya sendiri senang ke Yerusalem. Bawa jemaat apalagi kayak retreat bersama gitu loh. Apa salahnya sih retreat keluarga ke Holy Land? Kalau nggak pergi ya nggak apa-apa, suatu hari kita tetap bisa sampai ke Yerusalem baru kok. Tetapi kalau kita bisa, why not sih? Kan kita bisa milih, mau ke situ, mau ke Eropa, mau ke Malaysia. Kalau orang mau ke Holy Land, ya fine-fine saja sih. Jadi saya sebenarnya kepingin tahun depan pergi, tapi nggak tahu kenapa mulut saya berkata 2022. Setelah itu teman-teman dari Taiwan, Hong Kong, China yang ikut, Malaysia semua berkata, Pastor Philip, Feli Musa. Cuma nama Jonah, kok lama banget tunggu 2022. Pergi 2020 dong. Nah saya ini akhirnya goyah. Karena saya kan nggak ngerti, saya hanya bisa memikirkan jalan saya. Tuhan yang menentukan langkahnya. Saya akhirnya bilang sama mereka, dan mereka semua hore setelah pengumuman saya, tapi pengumumannya bukan formal untungnya. Saya bilang gini, oke, kalau gitu kita pergi nanti tahun 2020, tahun depan atau tahun 2021 ya, yeay, kan sieju, haleluya, sungguhan pandemi kan. Untung gua umumin 2022. Manusia memikirkan jalannya, Tuhan yang menentukan langkahnya. Tanpa kita tahu, kita hanya bisa meraba, why ya 2022, I don't know. Tuhan sembunyikan, kalau Tuhan tidak sembunyikan, kan ada satu hamba Tuhan yang sama dengan Tuhan. Tapi kita tahu semua indah pada waktunya kalau kita dituntun sama Roh Kudus. Tanpa disengaja, kita itu bisa masuk dalam rencana Allah, dibawa pasif aja sama tour guide-nya yaitu Roh Kudus, kepada suatu rancangan, asal hati kita meresponi dengan benar, kita tidak akan pernah turun ke bawah, Tuhan akan angkat kita ke atas, kita akan jadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Terus tiba-tiba setelah saya umumkan, pandemi, hitung-hitung nih, kalau sampai sungguhan buka, vaksin selesai semua seluruh dunia, paling cepat juga 2022 perginya. Itu pun nggak tentu semua orang berani pergi, tapi mungkin sudah dibuka bordernya. Saya tergoda sekali telepon sama orang-orang di Hong Kong, Taiwan, gereja-gereja di situ yang menantikan saya bawa. Saya bilang, saya ngomong sama mereka, ya kan? Aku benar, tapi nggak boleh. Karena saya pun juga nggak tahu ketika mengucapkan 2022, bahwa Tuhan tahu bagaimana menuntun kehidupan jemaat dan gereja Mawar Sharon tercinta. Tuhan tahu. Tidak ada pembatalan. Hanya ada konfirmasi nantinya. Dengan ini saya mau beritahu kepada Anda, no one knows tahun depan 2022 apa yang akan terjadi. Tak ada yang tahu. Tetapi visi kita itu bisa kita canangkan. Waktu kita masuk pandemi itu bulan Maret kan? Bulan Januari saya utarakan tema kita tahun lalu apa? The Year of Unity and Acceleration. Tahun persatuan dan akselerasi. Sungguhan kan? Tanpa kami sadari ternyata di zaman pandemi itu digenapi. Karena unity-nya gereja kita ini semakin menjadi-jadi. Andai kata Anda ada di sana waktu kami kumpul dengan gembala regional, ketua divisi, departemen, tidak pernah seperti ini. Multimedia dengan Espro, dengan PAW, dengan kreatif, semua departemen divisinya, AOG, anak, semua bergerak secara sinergi, lancar dan saling menopang loh. Gak pernah dalam sejarah kita bergereja dari sejak sononya nenek moyang. Dari sejak Adam dan Hawa ceritanya, se-united itu seperti tahun lalu. Ingat gak manifestasinya? You remember that? Manifestasi yang demonstrasi persatuan kita itu terasa banget waktu online Natal. Siapa yang menyaksikan online Natal waktu itu? Christmas bersama. Oh haleluya. Saya paling terharu lihat pastor-pastor harus menyanyikan lagu Inggris yang susah. Christmas is all in the heart. Itunya gampang. That's where the spirit starts. And like a fire inside, touches every part. Christmas is all in the heart. Waduh, itunya gampang. Depannya itu loh. Liriknya tuh susah. Sampai-sampai buka rahasia. Salah satu gembala kita yang lucu sekali. Yang dulunya zaman dulu dia adalah preman. Sekarang jadi hamba Tuhan. Pastor Kwok Chen itu harus dikudang di situ. Ketukannya salah melulu. Itu ya rasa terharunya waktu di ruangan praktis juga. Unity-nya luar biasa dan akselerasi terjadi. CG kita sampai kemana-mana. Di Timur Tengah, Amerika,
Jerman sebentar lagi kan nanti akan buka GMS Jerman. Tunggu saja waktunya. Semua during the pandemic. Tahun 2020 you see. Kita garuk-garuk kepala, kita tercengang dan berkata, kita tidak tahu waktu canangkan unity and acceleration itu akan masuk pandemi. Manusia hanya bisa menentukan, melihat jalannya. Tuhan yang menentukan langkahnya, manusia hanya mikirkan jalannya. Tapi dalam dunia bisnis juga sama. Kalau Tuhan berkata the year of dreams and visions, tahun mimpi dan penglihatan, Anda tidak akan tahu persisnya apa yang akan terjadi. Tapi kalau Anda tenggo dengan Roh Kudus di dalam gereja ini, melalui gereja ini, Anda akan terus tenggo dengan Tuhan, Anda menari dan caca-caca bersama dengan Dia. Ya. Anda in step atau selalu berada selaras dalam tapaan kaki tarian Allah dalam visi Tuhan di sini. Anda tidak akan tahu persisnya tahun visi, tahun mimpi dan penglihatan itu apa yang akan terjadi. Tapi Anda akan selalu masuk dalam tuntunan Tuhan. Orang dunia berkata selalu di sisi hoki. Terpuruk, Anda naik. Kurcaci, Anda justru jadi raksasa. Anda selalu ditemukan berada di ketukannya Tuhan. Masuk gitu ketukan Tuhan. Gak seperti beberapa orang kalau tepuk tangan juga fales. Kadang-kadang kalau kita nyanyi kan salah. Ya Pak Williar. Kalau lagunya Christmas is all in the heart. That's where the spirit starts. Ini yang benar, betul ya? Na 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 na. Banyak orang gini. Christmas is all in the heart. Fales. Kita kalau gak sama ketukannya sama Tuhan. Berabe. Gak cuman kita gak tahu tuntunan langkah. Jalan pun tidak kelihatan. Kita selalu salah melangkah melulu. Tapi kita tidak perlu tahu segala sesuatu. Asal kita dituntun Roh Kudus setiap waktu, kita hanya bisa cetuskan visi kita. Dari visi dan kita terima lewat doa, kita bisa curiga Allah mau melakukan kira-kira apa. Tapi hidup kita jangan kira-kira sama sekali. Hiduplah dengan tuntunan kaki. Setiap kali Allah menuntunmu kepada suatu perkara yang tidak tahu, percayalah Allah bertanggung jawab penuh atas bisnismu, atas pekerjaan, atas karir, atas keluargamu. He will lead you into your promised land. Amin. Saya nggak pernah beritahu visinya apa. Tapi saya diberitahu Roh Kudus untuk nyampaikannya di Biskon ini. Pertanda Tuhan memang sangat percaya dengan Anda. Tuhan sangat sayang dengan Anda. Tahun pujian dan penyediaan masih belum selesai. Sekarang masih bulan Maret live-nya. Masih seperempat jalan. Jalani terus. Bangun rengkiangmu tahun ini. Sebab tahun depan, waktunya kita bermimpi besar dengan rengkiang yang sudah kita dirikan. Kalau Anda dan saya kira dalam dunia gereja, 100 gereja kita dengan satelitnya semua mendekati 100 ini. Membuat kita sekarang sudah happy ya dan tepuk tangan dan berkata, santai deh. Kita sudah melaju, salah. Saya anggap 100 gereja pertama itu rengkiangnya. My eyes is to the 1,000 church. Mataku tidak kepada 100 gereja, mataku pada 1,000 gereja dan 1 juta murid. How about you? Tapi Pastor Philip, apa hubungannya dengan bisnis saya? Sangat terhubung, visi gereja dengan visi pekerjaanmu, visi hidupmu. Sangat terhubung, meskipun dua hal yang berbeda. Harus dipisahkan. Gereja tidak boleh dinikahkan dengan state atau dengan negara. Demikian pula dengan bisnis saudara. Tetapi kita semuanya ini berjalan selaras. Visi dengan visi, besi menajamkan besi. Gereja menajamkan pengusahanya. Dan sebaliknya. Kalau kita begini, guru kencing berdiri, muridnya harus, kencing berlari salah. Kalau gurunya berdiri, muridnya berlari, itu lebih tepat. Anda harus lari kencang. Bangun rengkiangmu tahun ini. Jangan gigit jari and wait and see. Jangan spekulasi, jangan bodoh, tanam modal lebih. Kalau memang belum waktunya. Tetapi perbaiki. Rengkiang beberapa orang berarti timba ilmu. Lihat ke pameran, selidiki mumpung ada waktu. Cari desain-desain baru. Beberapa orang mungkin harus belajar bahasa baru. Beberapa lagi yang ketinggalan dengan sekolahnya dulu belum pernah kuliah. Sekarang sudah ada waktu lebih renggang. Belajar sesuatu. Go online juga bisa. Jangan buang waktu untuk games. Jangan buang waktu untuk yang sia-sia. Tunggu nanti rame lagi. Aku akan busy. Nggak akan. You yang buat rame. Jangan tunggu rame. Jangan tunggu pekerjaan. Jadilah pekerjaan. Bangun dirimu. Menjadi orang yang penuh dengan peluru.
Anak panah ditabung panah, tinggal diluncurkan tepat waktu. Kairos Tuhan pasti datang. Aku tidak tahu segala sesuatu, tapi aku sudah bisa melihat jalan itu. Aku sudah memikirkan jalannya. Tuhan, tuntunlah langkahku. Kalau engkau berkata tahun depan adalah tahun mimpi dan penglihatan, maka tahun depan aku mau bersama dengan engkau bermimpi besar. Aku tidak mau worry lagi. Apa yang aku khawatirkan sekarang aku bangun renggiangnya. Aku tutup dari sisi kanan dan sisi kiri. Aku akan perbaiki setiap angle atau sudut-sudut dari pekerjaanku. Aku mau tahun depan, aku mau bermimpi besar bersama dengan Tuhan. Mungkin setelah itu, zaman ekspansi akan tiba ketika dunia akan blooming lagi. Ayo optimis, percayalah. Tuhan tidak pernah bohong ketika berkata masa depanmu penuh pengharapan. He never lies. Oh haleluya. Amin. Lanjut lagi sedikit lagi. Saya overtime dikit gak apa-apa ya? Oke ya. Setuju ya? Yang gak setuju bisa berdiri. Oh udah ada, bagus. Kita lanjut. Lompat aja sekarang ke Yoel pasal yang kedua. Ayat 21. Berapa ayat lagi? Saya akan selesai. Ayat 21 kita lompat. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Jangan takut hai tanah. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang. Sebab tanah penggembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya. Pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Ada sesuatu yang janggal. Apakah Anda memperhatikan sesuatu yang ganjil? Ini gimana sih? Kemarin ingat gak waktu saya memulai khotbah ini? Waktu saya sampaikan prophetic message ini dimulai dengan menjelaskan dulu bahwa yang Yoel nubuatkan itu bukan nubuatan. Di zamannya dia itu kenyataan, itu sudah kejadian. Right? Kalau kita kan nubuatan. Ya, atau paling tidak sejarah. Tapi bagi dia, ini kejadian. Lalu kenapa ayat 21 berkata begini? Ya, ayat 21 Tuhan ngomong gini sama Yoel. Jangan takut, sampaikan kepada mereka. Jangan takut hai tanah. Itu loh, biji tadi yang mati di dalam tanah, biji yang kering bukan basah. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Salah secara manusia. Salah, saya ini editor. Buku itu saya edit. Saya itu edit bahasa. Inggris Indonesia saya editin sendiri. Sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Belum. Harusnya bunyinya gini, sebab juga Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Apa-apaan ini? Kecuali dipandang lewat sudut pandang Tuhan. Karena Tuhan kita tidak hidup di masa lalu, Tuhan kita juga tidak hidup di masa depan, Tuhan kita tidak hidup di masa kini. Bagi Allah, masa lalu, masa depan, masa kini itu linear. Kalau Anda sekarang kembali mengingat yang dulu, Tuhan ada di situ. Anda ke depan nanti Tuhan sudah ada di sana, dia sudah menunggumu. Di sini Tuhan di sini. Manusia aja hidup dengan TikTok kronos waktu. Allah itu tidak hidupnya begitu. Dia itu hidup di segala waktu. Andai kata ada mesin waktu, jangan kaget ya. Anda mundur 20 tahun ke belakang, munculnya ketemu Tuhan. Tuhan masih ada di sana. Makanya saya tidak percaya orang bisa sakit batin, luka batin selama-lamanya. Kesembuhan batin tidak perlu bahkan Anda dihipnotis apa. Saya yakin kalau Anda punya Tuhan, masa lalumu, Tuhan sudah menunggu di situ. Tuhan akan bersihkan itu. Masa depan Tuhan sudah ada di sana. Listen to me very carefully. Tuhan berkata begini, mungkinkah Tuhan melihat sesuatu di tahun 2022 dan 2023 nanti buat you and me? Dia berkata, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Wow. Kita ini sekarang di sini lagi nyatet khotbah. Beberapa mahasiswa, tapi Tuhan sudah ada di hari wisudamu. Dan dia berkata, jangan takut, kamu sudah wisuda. Tuhan ngomong apa sih? Aku masih semester 2. Tuhan berkata, kamu sudah wisuda. Aku masih semester 2. Aku masih semester 2. Tuhan berkata, kamu sudah wisuda. Siapa yang harus percaya siapa? Siapa harus nyocokkan diri dengan siapa? Jangan suruh Tuhan cocokkan diri dengan kondisimu hari ini. Jangan Tuhan dipaksakan harus mencocokkan diri dengan cara pandangmu, dengan perasaanmu, dengan fakta dan realitamu. Kalau kita mau melihat mujizat terjadi, kita yang mencocokkan diri dengan Tuhan. I agree with you. Ketika Abraham masih mandul, gak punya anak, umur 100 lagi, hampir sih cepek waktu itu. Tuhan berkata, kamu adalah Abraham, artinya bapak bangsa-bangsa. Karena Tuhan sudah ada di 1948, berdirinya the state of Israel.
Tuhan lihat, itu semua keturunan Abraham. Abraham masih ada di situ, mati kutu. Sarah sudah tua bangka, nggak punya keturunan sama sekali. Tapi Tuhan berkata, I see you here, I'm seeing you here. Aku sudah ada di sini, melihatmu, anakmu 7 juta. Who should agree with who? Don't be a Christian if you force God to agree with you. Jangan jadi orang Kristen kalau Anda dan saya memaksa Tuhan harus setuju sama kita. Berarti kita sudah tidak bisa belajar sesuatu yang baru. Anda akan terkejut kalau Tuhan buka rahasia. Hey Philip, mau tahu 10 tahun dari sekarang, aku sudah ada di sini. Mau tahu kamu jadi apa? Mau Tuhan, belum waktunya. Kamu tidak akan ready, kamu bisa nggak tidur kamu malam ini. Atau 1 bulan kamu tidak akan bisa tutup mata sama sekali. You'll be so excited. Hai Maur Sharon, tahukah 2030? Apa yang terjadi dengan kebangunan rohanimu? Oh Tuhan, jangan beritahu. Jangan beritahu. Supaya kita melihat setiap kelahiran gereja baru itu sukacita. Karena mungkin waktu itu 100 gereja pun terlalu kecil. Let us grow in time, in step. Selangkah dengan langkahnya Tuhan. Aku mau supaya bisa berjalan step by step. And heart to heart. Oh Tuhan itu baik, saya bisa caca-caca. Betul nggak? Nggak ya, tadi salah ya langkahnya ya. Tapi sama Tuhan, saya nggak salah langkah. Listen, perhatikan di ayat-ayat Alkitab ini bahasa telah. Bahasa apa? Bahasa telah. Waktu Tuhan bicara sama Anda bahasa telah, jangan bicara sama dia, jangan dijawab dengan bahasa lalu. Kalau Tuhan bicara kepada Anda dengan bahasa telah, bahkan jangan jawab dia dengan bahasa akan. Tuhan itu sudah di sana. Tuhan berkata gini, hey, Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Bagi Tuhan sudah berlalu, bagi kita masih akan datang. Itu iman, makanya Yesus berkata, jikalau kamu berdoa dan percaya apa yang kamu katakan, bahwa itu akan terjadi, itu akan diberikan padamu tepat pada waktunya. Waktu kita nanti, tapi sudah diberi di alam roh. Tuhan berkata, kalau kamu yakin percaya dengan perkataanmu sendiri tidak ragu, kamu dapat berkata kepada gunung itu, tercampaklah, dia akan terbantun ke laut. Jikalau kamu tidak meragukan perkataanmu, apa yang tertulis dalam firman, when you agree with me, done. Abraham sudah menjadi bapak segala bangsa-bangsa, sebelum dia bahkan punya anak Ishak. Bagi Tuhan doesn't matter kalau sekarang realitanya belum. Tuhan sudah ada di situ, Tuhan sudah melihat 7 juta keturunannya. Tahun per-8. When you agree with God, power comes. The place of agreement with God is the place of power. It's the place where impossible becomes possible. Waktu kita posisi tempat di mana kita itu setuju dan sepakat dengan Allah adalah tempat kuasa, tempat di mana yang mustahil menjadi biasa. Makanya Gideon garuk-garuk kepala. Ketika didatangi malaikat Tuhan penampakan Yesus di perjanjian lama, Tuhan berkata apa? Hai pahlawan yang gagah perkasa, aku lari dari Midian di tempat mestinya mengirik anggur, aku injak-injak, aku di sana mengirik gandum. Gideon berkata, aku nggak salah nih. Gideon masih berada di sisi sini, melarikan diri, takut setengah mati. Tuhan sudah di sisi sana ketika dia berseru berteriak 300 tok tentaranya, semua orang itu bunuh-bunuhan. Tuhan sudah lalu itu. Your future is His past. Masa depanmu, itu sudah masa lalunya Tuhan. Makanya Tuhan di kayu salib berkata apa? It is finished. Nothing new for me. Aku sudah beli. Kalau Anda dan saya mau melihat penggenapan janji, dan percaya dulu, terima bahasa telahnya Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku telah menolongmu, jangan berkata mana-mana. Katanya Tuhan baik, jangan gitu attitude-nya. Itu memaksa Tuhan turun ke bawah. Satu-satunya jalan yang akan menolong kita adalah jikalau kita yang naik ke atas. Ku mendaki ke Bukit Sion. Naik ke gunung Tuhan. Kalau perlu sucikan tangan. Hanya orang yang suci tangannya dan mulut lidahnya yang bisa naik ke gunung Tuhan. You climb up. Tuhan suruh Musa yang naik ke Sinai. Bukan Tuhan yang suruh ke ruang tamunya. Itulah sebabnya banyak orang Kristen berpapasan saja dengan mujizat Allah. Saya tidak berkata bahwa mujizat itu manual.
Kalau Anda memanipulasi Tuhan dengan cara begini dan begitu, maka akan terjadi. No loh ya. Tapi mujizat itu selalu masuknya lewat iman. Nah hari ini saya ajari, iman itu tidak susah. Kalau kita mengerti fakta Allah. Kalau Tuhan berkata, Philip atau siapa, sebut nama Anda, Agus, aku telah menolongmu. Padahal Anda sekarang itu babak belur berdarah-darah. Anda berlututlah dan berkata, be it unto me according to your word. Rendah hatilah sana, tersungkurlah dan berkata, kalau memang itu yang kau katakan, itulah kebenaran. Maka Tuhan memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenarannya ketika dia percaya. Janji itu tinggal menyusul, tepat pada waktunya, semua indah. Kalau Anda diberitahu gitu, tersungkur dan angkat tangan dan berkata, I believe in you. Tuhan, ku percaya. Amin. Bahasa telah ini luar biasa dahsyatnya. Baca sedikit lagi ayat 22. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab, lagi nih, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum sudah terjadi? Belum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak sudah terjadi? Belum. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Sudah terjadi belum? Belum. Masih belalang pengerip bahkan, belum sampai pindahan. Anda masih di stage 1. Tuhan sudah selesai. You percaya enggak kalau mau lihat mujizat? Belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar, kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini adalah di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pay attention, perhatikan bahasa telah. Tuhan tidak bicara bahasa Inggris, Japanese, Javanese, Chinese. The only language he understands, Ibrani 11 adalah bahasa iman. Tanpa iman, seseorang tidak bisa menyenangkan Tuhan. Jangan berkata bahwa Tuhan itu dumb dengan languages, atau Tuhan tidak mengerti bahasa. Dia yang menciptakan bahasa. Semua bahasa itu mulai dari Menara Babel. Tuhan yang kacaukan aja jadi linguistic geniusness. Tuhan kacaukan aja. Faulty product istilahnya, Tuhan kacauin aja menjadi bahasa-bahasa yang sastranya luar biasa. You don't speak with God dengan mengoko. Kalau orang Surabaya contohnya, kalau ngomong bahasa Jawa, krama inggilnya Tuhan itu iman. You speak to him the language of it, he gets that. Bukan karena dia tidak mengerti bahasa, dia tidak mau bicara sama orang kecuali orang itu beriman. Ibrani 11 berkata, barang siapa datang pada Tuhan harus percaya Tuhan itu ada. Dan tanpa iman seorang tidak bisa menyenangkan Tuhan. Karena dengan iman kita bisa melihat, percaya bahwa sesuatu yang ada itu dijadikan dari apa yang tidak ada. Iman adalah, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things unseen. Indonesia gimana? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahasa telahnya Tuhan itu dahsyat. Sekali lagi saya ajak lihat Anda di ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah. Kalau saya jadi Bani Sion, saya akan mengeluh, aku masih dijajah. Dan bersukacitalah. Bersukacita apa? Nggak ada makanan di rumah Allah. Tidak ada gandum, tidak ada minyak, tidak ada anggur. Tapi Tuhan suruh bersukacita dulu. Makanya pujian itu kalau susah diangkat, namanya korban. Korban pujian itu perlu iman. Tanpa iman Anda tidak bisa memuji Tuhan. Kita muji Tuhan dulu. Praise dulu. Belum lihat provisionnya. Bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab ini dia. Tuhan kasih alasannya. Suruh mereka lihat kepada kebesaran Tuhan. Sebab telah padahal belum loh. Telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Awal musim pun belum tiba. Ini mungkin masih Januari nubuatannya. Awal musim itu springtime atau Maret dan April. Tuhan ini apakah mungkin orang Israel berkata, apakah Tuhan ini ngelindur? Ini masih Januari Tuhan berkata, sekarang ini Tuhan berkata, welcome to Maret dan Februari. Maret dan April. Hujan awal telah tiba. Orang-orang keluar rumah, mana rintik-rintik hujannya? 3 tahun kekeringan seperti zaman Elia. Seperti zaman mamanya Atalia, Isabel itu.
Tuhan ini kok bilang sudah hujan mana toh ya? Di mana? Telepon semua temannya sudah hujan di tempat lu. Nggak ada hujan. Tuhan berkata, it's raining. He's not crazy. You're just not there yet where he is. If you believe, you will be his business. Your business will be his business. Karena Tuhan tidak pernah dipermalukan. Kalau Anda percaya, dihitung sebagai kebenaran. Tuhan nggak mungkin salah. Anda akan dijadikan kasus kemenangan dan kasus kebenarannya. Karena Tuhan tidak bisa dituduh tidak tepat janji dalam kasusmu. Tapi you harus percaya dulu, begitulah ceritanya. Abraham harus percaya. Dan Tuhan berkata, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis belalang pindahan. Ini belum terjadi, tapi ada refund policy. Ini adalah refund policy, adalah peraturan pengembalian kerajaan sorga. Kalau orang itu percaya, Tuhan semudah membalikan telapak tangan. Bukan hanya dikembalikan jarahan-jarahan, tapi Tuhan kembalikan tahun-tahunnya juga. Mana bisa Tuhan kembalikan waktu? Waktu yang lewat ya sudah, tapi Tuhan berkata, aku bisa. Aku mengembalikan waktu, tahun, bukan hanya tuaianmu yang tercuri. Aku kembalikan tahunnya, I restore the years. Dia tidak berkata, I restore the fruits during the years. Dia tidak berkata, aku memulihkan buah-buah saat tahun-tahun itu. Ketika dicuri atau ketika kamu berdosa, ketika kamu dihukum Allah, ketika kamu dihajar setan. Tuhan berkata, no, I'm going to restore your time as well. Beberapa orang mungkin akan hidupnya lebih panjang umur. Karena ada waktu 7 tahun dalam hidupnya itu dibuat sia-sia. Tapi karena dia bertobat sungguh-sungguh, nanti harusnya Anda mati umur 80. Anda matinya umur 87. Tuhan kembalikan 7 tahun itu. He is powerful enough to do that. Dia kembalikan tahunnya. Beberapa orang kerja mati-matian 7 tahun itu. Dia membelakangi Tuhan, tapi dia menyesal gak keruan seperti Daud. Dia menangis terseduh-seduh dan berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku. Tuhan wasiku. Dan Tuhan berkata, 7 tahunmu itu kamu sia-siakan. Harusnya kamu itu menghasilkan ini dan itu. Lalu Tuhan akan mau menggenapinya dalam waktu 7 bulan. Apa yang harusnya dicapai 7 tahun dalam ketaatan, Tuhan kembalikan dalam kemurahan. Kalau gitu gimana? Mari kita berdosa, toh Tuhan kembalikan. Orang yang kayak begitu tidak akan ketemu Tuhan, karena ada kepalsuan. Tapi kalau Anda adalah orang yang sudah terlanjur nasi jadi bubur, Anda serahkan bubur itu pada Tuhan, jangan kaget nanti. Apa yang Anda ratapi bubur itu, justru nanti jadi penghasilan utamamu. Bisa-bisa Anda jadi raja bubur kemudiannya. Tuhan itu sanggup memulihkan, jadi jangan ragukan. Ngapain dibawa stres? Stres itu stres kerja, boleh. Stres itu stres di luar sana, silahkan. Tapi jangan stres karena Tuhan. Banyak orang itu bawa stres karena Tuhan. Kenapa ketidakpercayaan dibawa-bawa stres? Kalau Anda tidak percaya, cepat percaya. Udah gak usah babi bu, gak usah basa-basi. Aku gak bisa percaya Pastor Philip. Ya percaya saja, gak ada jalan lain. Apakah ada metodenya, metode apa? Langsung percaya aja. Makanya Tuhan berkata apa? Just believe and you see my glory. Percaya saja, kamu akan melihat kemuliaanku. Gak ada teorinya. Aku mau berhenti ngerokok, bisa gak pelan-pelan? Mana pelan-pelan? Buang sekali, lupakan. Tapi nanti sakau, gak akan sakau, percayalah. Sakau pun Tuhan itu cuma ujian saja, percaya saja. Kalau Anda taat, Tuhan beri kekuatan, pencobaan tidak melebihi kekuatanmu. Gak ada prosesnya. Just believe. Percaya saja. Nah sekarang saya ajak Anda just believe ya. Saya akan ujungnya di sini. Saya kembali ke ayat 23. Are you ready? Listen church. Siap ya saya bawa Anda ke sebuah mesin waktu yang bukan teknologi. Tapi iman di hati. Are you ready? Saya mau ajak Anda semua apapun profesimu. Ini Roh Kudus, ini Roh Kudus. Saya akan bawa Anda ke satu kapsul waktu. Tapi itu bukan teknologi, fantasi, seperti film-film fiksi. Ini ada beneran. Cuman kita tidak akan keluar badan. Tapi kita akan keluar janji. I want to take you to your future. Which is God's past. Saya akan membawa Anda ke masa depanmu. Yang sebenarnya adalah masa lalunya Tuhan. Karena Tuhan sudah ada di situ. You ready? Saya beritahu tahun ini. Tangkap dengan iman ya. Just believe. Trust me, just believe. Ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Siap? Sebab telah diberikannya kepadamu. Katakan telah. Udah ya? Udah lewat ya? Solve, deal, shake hand. Udah salaman sama Tuhan. Telah diberikan kepadamu. Hujan pada awal musim. Dengan adilnya diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Hujan awal musim itu spring.
Maret dan April. Hujan akhir musim itu autumn. Atau musim gugur. Di sebuah negara yang 4 musimnya. Israel juga begitu. September dan Oktober. Saya tidak punya bukti, saya sudah warning kan, di hari pertama saya sudah beritahu. Pengajaran saya, khotbah saya ini sifatnya bukan pengajaran tapi nubuatan. Jadi ini conviction atau keyakinan, saya tidak bisa buktikan. Tapi saya yakin karena saya rasakan kesaksian roh, Anda uji sendiri, saya tidak paksakan. Tapi kalau Anda mau percaya bersama dengan saya, let's believe. Bukan berarti ada bulan yang keramat, atau bukan berarti ada bulan yang dikeramatkan. I just believe, saya percaya kalau perlu secara harafiah apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, akan relevan untuk hari ini. Karena firman Tuhan itu bermata dua untuk waktu itu, dan sekarang juga. Write this down, somehow secara misterius. Saya rasakan ada bulan-bulan ini yang perlu Anda doakan dan juga observasi apa nanti akan terjadi. Maret dan April 2021 ini, 2021 ya ini sekarang ya. 2021 ini, saya tahu akan ada hujan awal. Nggak tahu apa artinya dalam pekerjaanmu. It will happen to you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mungkin ini hujan awal. April ini. Mungkin dalam bentuk seperti ini. Maret ini maksudnya. Maret, April ini. Tapi saya rasa akan ada bonus-bonus Tuhan dalam pekerjaan dan marketplace di mana ditemukan jemaat-jemaat kita. Karena ini sekarang kingdom, you see. Apa yang kau lepaskan akan terlepas di sorga. Apa yang kau ikat akan terikat. Dengan iman saya lepaskan bulan September, Oktober. Something good will happen to you. Saya nubuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Akan ada hujan akhir. Oh yang percaya, mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya bawa ini tidur, ayat-ayat ini. Maret, April saya doakan. Entah apa, saya nggak tahu. Tapi saya doakan bahasa roh tadi pagi, tadi malam. Dan bulan-bulan ini, saya doakan melulu waktu akan ada biskon ini. Saya doakan Maret, April, something good untuk jemaat. Ada sesuatu entah apa. Ada hujan awal tentunya. Nggak tahu bentuknya apa, siap-siap. Setelah Anda keluar, Anda bisa-bisa dijebak dengan kebajikan dan kemurahan. Bukan dijebak seperti dipaksakan, tapi akan menjadi kejutan. You'll see good surprises from above. Dan saya doakan bulan September dan Oktober, autumn, hujan akhir, hujan awal musim, hujan akhir musim. Karena orang-orang petani zaman itu, winter tidak bercocok tanam. Jadi akhir musim mereka itu September dan Oktober. Saya merasakan ada sesuatu yang sakral. Bukan keramat loh ya, keramat itu superstisi, itu tahayul. Tapi kalau ini kita goncangkan Bethesda di bulan September, Oktober itu. Saya tidak tahu secara serentak, individu lepas individu mujizatnya akan beda. Tetapi ini semua karena berkat korporat, karena kita sekarang goncangkan bersama-sama pakai kunci kerajaan sorga. Be ready for September, Oktober, be ready for whatever, saya tidak tahu. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. I want to see Jesus.